Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di Kisah Channel, tempatnya cerita-cerita seru, lucu, penuh hikmah. Pernah nggak sih kalian punya teman yang suka banget ngejebak tapi malah mereka sendiri yang kejebak? Nah, kali ini, kisahnya persis kayak gitu. Beberapa orang pengen banget ngerjain Abu Nawas di depan umum, tapi hasil akhirnya auto ngakak dan geleng-geleng kepala. Penasaran? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Jadi, di kota Baghdad, sekelompok tokoh agama dan para orang terpandang udah bete banget sama Abu Nawas. Mereka ngerasa sering kecele dan malu gara-gara kecerdikannya Abu Nawas. Akhirnya mereka ngumpul buat bikin rencana licik. Salah satu dari mereka nyeletuk, kita bikin seminar, terus kita undang Abu Nawas buat pidato. Nanti kita serbu dia pakai pertanyaan-pertanyaan sulit, biar dia malu di depan orang banyak. Yang lain nimpalin. Tapi temanya jangan agama ya. Kalau agama mah dia jagonya. Gimana kalau astronomi? Dia pasti bingung. Semua setuju. Akhirnya mereka datengin Abu Nawas ke rumahnya. Abu Nawas, kami ingin kamu jadi pembicara seminar besok siang. Kamu kan orang pintar, cocok banget buat bawain acara ini, kata mereka dengan muka sok tulus, padahal ada niat jahat tersembunyi. Abu Nawas langsung curiga, tapi dia mikir. Kalau nolak pasti dibilang pengecut. Jadi dia jawab, oke, saya siap. Besok siang ya? Mereka sumringah. Iya, jangan lupa datang ya. Hari H pun tiba. Orang-orang udah rame ngumpul nunggu pidato si jenius ini. Begitu Abu Nawas naik mimbar, dia bukannya langsung bicara, malah nanya dulu. Wahai hadirin, kalian tahu nggak apa yang akan saya katakan? Semua menjawab, nggak tahu. Abu Nawas langsung bilang, kalau kalian nggak tahu, ya percuma dong saya ngomong. Nggak ada gunanya. Lalu dia turun dari mimbar dan pulang santai. Orang-orang yang niat ngejebak tadi langsung sewot. Mereka datengin Abu Nawas dan protes. Tapi Abu Nawas dengan santai jawab, kalian ngaku pintar, tapi nggak tahu apa yang mau saya omongin. Yang ngapain saya buang waktu? Keesokan harinya mereka datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kali ini, dengan gaya pura-pura nyesel dan minta maaf, mereka minta dia berpidato lagi. Dan anehnya, Abu Nawas mau. Di seminar kedua, lagi-lagi dia naik mimbar dan nanya hal yang sama. Kalian tahu nggak apa yang akan saya katakan? Semua jawab, tahu. Lalu Abu Nawas bilang, kalau kalian udah tahu, ya nggak perlu saya ngomong dong, buang waktu aja. Dan dia turun lagi. Waka waka waka. Mereka makin gemas. Sampai akhirnya ada satu dari mereka yang usul, gini aja deh. Kita bagi dua kelompok. Satu kelompok jawab, tahu. Satu lagi jawab, gak tahu. Biar dia bingung. Rencana jahat pun dijalankan untuk ketiga kalinya. Mereka kembali undang Abu Nawas, dan dia bilang, baiklah, tapi ini terakhir ya. Kalian udah undang saya 3 kali. Jangan overdosis. Di hari ketiga, seminar kembali digelar. Semua hadirin udah siap sesuai rencana. Abu Nawas kembali naik mimbar dan bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kelompok 1 jawab, tahu. Kelompok 2 jawab, gak tahu. Mereka yakin banget Abu Nawas bakal panik. Tapi ternyata, Abu Nawas malah senyum santuy dan jawab, kalau begitu, yang sudah tahu tolong kasih tahu, yang belum tahu, ya. Lalu dia turun dari mimbar sambil ketawa dan melenggang pergi. Para tokoh yang tadinya yakin bakal mempermalukan Abu Nawas malah tepuk jidat. Mereka ngelongo, takjub, campur malu. Akhirnya mereka sadar, Abu Nawas ini bukan orang sembarangan. Dengan gaya santainya, dia berhasil membalikkan semua jebakan jadi tamparan halus. Mereka pun datangi Abu Nawas untuk yang terakhir kali. Abu Nawas, kami akui kamu memang orang yang luar biasa. Tapi kami penasaran sebenarnya kamu tuh mau ngomong apa sih? Abu Nawas cuma senyum dan berkata, yang mau saya katakan adalah, kalian semua dari awal memang niat ngejebak saya.
Tapi saya udah curiga sejak pertama kali kalian tiba-tiba minta saya pidato, apalagi tentang astronomi. Lah, saya bukan tukang bintang, bro. Abu Nawas lalu menambahkan, beda pendapat itu wajar, tapi jangan jadi alasan buat menjatuhkan orang lain. Justru dari perbedaan itu, kita bisa belajar dan jadi lebih dewasa. Mendengar penjelasan itu, para tokoh pun terdiam dan merasa malu. Mereka akhirnya sadar dan minta maaf pada Abu Nawas, yang dari awal sudah tahu semua niat licik mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kecerdikan dan ketenangan bisa jadi senjata ampuh menghadapi niat jahat orang lain. Dan yang paling penting, jangan gampang ngejudge atau menjatuhkan orang cuma karena beda pendapat. Bisa jadi yang kamu anggap bodoh justru lebih pintar dari kamu. Sekian dulu kisah kita kali ini di Kisah Channel. Semoga kalian terhibur dan dapat pelajaran berharga. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalam.